lagi di Santai Siang bersama Dika di Farmasi jam 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasanya di hari ini ya, bukan perdana juga karena hari ini kedua. Kita ngomongin soal berkah Ramadan, Ramadan jadi cuan ya. Bekerja sama dengan Apuy juga di Kota Lok Semawe. Kali ini sudah ada Bapak Maimun Saleh yang merupakan owner Roti IB dan juga merupakan pembina Apuy Kota Lok Semawe. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Aduh, akhirnya kita juga bisa ketemu ya. Biasanya Bapak bertamunya di Pro 1. Ya. Kali ini bertamunya di Pro 2. Gimana Bapak, sehat Pak Maimun hari ini? Alhamdulillah sehat. Dengan cuaca yang menguras energi kita juga ya. Oke, baik. Seperti biasanya juga teman-teman Pro 2, acara ini bisa terus kamu nonton dan juga kamu dengarkan di setiap hari selama bulan suci Ramadan tentunya. Baik, Pak Maimun mungkin bisa Bapak perkenalkan dulu diri Bapak dan beberapa usaha-usaha yang sudah dilakukan sejauh ini. Ya. Terima kasih Dika. Nama saya Maimun. Saya selaku owner lah di Roti Ibrar Bakri. Jadi usaha ini telah saya geluti selama lebih kurang 4 tahun yang lalu. Berarti IB itu singkatan ya? Kalau misalkan Dika boleh tahu, IB itu singkatan dari apa nih Pak Maimun? IB itu kalau dilihat dari logonya emang persis dengan lambang BI Bank Indonesia, tapi bukan BI. Nah, jadi IB itu singkatan dari Ibrar Bakri dan punya maknanya Ibrahim dalam keluarga. Berarti itu lebih makna tersendiri di dalam keluarga gitu ya? Iya. Baik, jadi kalau misalkan untuk saat ini yang sudah berjalan selama 4 tahun, berarti kurang lebih di tahun 2022 ya? 2022? 2002. Oh, berarti itu lagi di fase-fase kita COVID kan kalau nggak salah itu ya, kayak masa pemulihan itu. Apakah itu menjadi tiba-tiba atau bagaimana tuh untuk memulai usaha roti IB itu Bapak? Jadi historinya usaha ini dibangun hasil dari kompromi dengan keluarga, termasuk adik ipar saya, adik ibu, namanya Ustadz Munjir. Jadi beliau mengajak saya untuk membuka usaha roti. Saya lihat memang prospeknya bagus, jadi cobalah kami buka usaha roti ini dengan pertama kami nggak buat nama ya. Seiring waktu berjalan kami memberi nama Ibrar Bakri. Jadi nama itu saya lihat lebih populer, lebih diterima oleh masyarakat, sehingga sampai sekarang tetap IB. Alhamdulillah, berarti itu kerja sama keluarga juga ya. Jadi kalau untuk pemasarannya itu gimana Bapak? Alamatnya mungkin pemasarannya itu bagaimana? Untuk alamat IB itu ada di Desa Belanggu Baru, Dusun Masjid Lama, kira-kira 3,5 km dari Simpang Bulu. Jadi untuk usaha ini kami sudah merambah ke Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Badan Meriah, sampai Biren dan Ulegli. Ya, itu sekarang. Itu sejenis kue yang bagaimana sih rotinya Pak? Roti kering kah atau gimana tuh? Roti kami masih dikategorikan roti kering. Ada berapa varian? Ada 12 varian. Wow, banyak sekali. Dan bahan-bahan yang kami gunakan bahan-bahan premium semua, bahan berkualitas semua, dan harga sangat terjangkau. Spill Pak harganya? Harganya kalau di eceran itu bisa 3,5, ada 4.000, ada bervariasi. Masih inilah untuk anak-anak kecil, sangat terjangkau ya. Oke, jadi sebelum berarti itulah beberapa pembahasan awal mulanya roti ini juga mulai
kembang gitu ya, mulai masuk ke dunia pasaran gitu. Berarti itu targetnya itu grosir-grosir gitu Pak? Eh, Pertama sekali targetnya di outlet-outlet yang kecil-kecil di pedesaan, habis itu ke grosir juga boleh, kadang supermarket masuk ke daerah-daerah. Dan sekarang sudah kami pasok ke MBG yang ada di Langsa, di seputaran Biren, Lok Sumawe, Aceh Utara. Oh iya karena biasanya MBG itu ada roti-rotinya. Alhamdulillahnya sudah bekerja sama dengan MBG ya. Iya. Pertama awal memulai itu gimana sih Pak? Apakah ada pasti jatuh bangun itu Iya. pasti ada gitu ya. Itu bagaimana tuh Pak? Yang mungkin ini bisa menjadi menjadi semangat juga untuk semua teman-teman Pro 2 yang lagi memulai usaha mungkin baru aja mau mulai mungkin. Itu bagaimana Pak Maimun? Awalnya memang sulit kita pasarkan, sulit diterima masyarakat karena mereka belum tahu rasanya bagaimana dan bersaing dengan produk-produk yang lain. Kita orang baru, pendatang baru, jadi agak susah diterima di outlet-outlet. Jadi butuh penjelasan atau penjelasan yang inilah agar ke outlet ini menerima produk kita. Jadi disitulah kita harus konsisten dengan semua tantangan di lapangan sampai saat ini. Berarti memang susah juga karena kita orang baru ya, saingan kita roti-roti kan banyak gitu ya. Jadi mungkin anak-anak muda pun harus memulainya harus siap jatuh bangun ya teman Pro 2 dari usahanya, dari learning pembelajarannya juga. Jadi kalau misalkan ngomongin soal produk gitu, produk dan kemasan itu menurut Pak Maimun itu berpengaruh nggak sih untuk strategi penjualan Pak? Oh, sangat pengaruh. Yang pertama kemasannya harus menarik. Iya. Ya, warnanya harus ngejreng gitu. Supaya mereka jatuh cinta dengan pertama dengan mereknya. Yang kedua tampilan produknya harus bagus, harus rapi dan indah. Dan yang terakhir harus besar. Bentuknya, harus packagingnya gitu ya. Gitu. Itu kayak kita beli kue juga, roti-roti, kue-kue gitu ya. Kayak ini kayaknya kalau misalkan packagingnya itu udah menarik, udah terlihat ini sepertinya enak nih ya. Jadi kalau misalkan dari plastiknya yang sudah mulai terlihat terlihat sedikit bilangnya kayak berminyak kayak gitu, itu mungkin kurang menarik gitu ya. Tapi ada nggak untuk modal nih Pak, untuk modal packaging itu sesuai nggak dengan yang lakunya gitu, itu sesuai nggak Pak? Pendapatannya. Alhamdulillah sesuai. Kita dapat rezeki di situ, alhamdulillah sampai sekarang. Dari dulunya kita hanya produksi 8 kg, sekarang bisa ratusan, malah setengah ton lebih per hari. Wow, sangat luar biasa. Alhamdulillah kan itu nampak jelas bahwa usaha itu semakin berkembang. Jika itu nggak laris itu ya di lapangan, otomatis kita nggak akan berhenti. Gulung lapak sih Pak dalam beberapa tahun mungkin bisa bulan. Jadi apa sih yang membuat Bapak nih yakin gitu ya, walaupun ataupun Bapak pernah mengalami kerugian sebelumnya gitu Pak? Pernah? Pernah. Pertama saat kita ecer di outlet, rotinya kurang laku, habis itu banyak BS-nya, balance-nya, sehingga modalnya nggak kembali. Saat pembayaran gaji, karyawan tuh harus ambil kocek lain-lain tempat lain untuk membayar gaji mereka. Tapi saya yakin insya Allah kalau kita komit, istiqomah, Allah akan berikan tantangan itu lewat gitu sehingga berjalan lancar. Oke, kalau untuk sejauh ini karyawannya berapa orang Pak? Dari dulunya 5 orang, sekarang sudah 40 lebih. Wow, sangat luar biasa ya. Berarti itu karyawan, berarti itu menandakan bahwa gak apa-apa kalau misalkan sebelumnya kita pernah jatuh dulu pernah gagal gitu. Itu Dika pernah ingat juga kan Pak, ada yang mengatakan di saat kita memulai usaha gitu ya, itu 50-50 dia. Mungkin 50-nya kerugian, 50-nya belajar. Jadi orang malah bilang kayak
ya udah anggap aja yang rugi itu learning, pembelajaran Iya, gitu. benar. Jadi kalau misalkan untuk permintaan roti kan ada banyak varian nih Pak, Iya. gitu ya. Yang paling banyak signifikan, yang paling banyak diminta itu rasa apa? Sekarang yang paling diminati, paling laris, yang pertama roti O yang isi coklat pasta, Ya, keju coklat kacang, keju coklat, keju coklat kismis, selai madu topping seres coklat, selai madu topping abon, selai madu topping keju, ada juga serikaya. oke. Serikaya rasa kelapa, eh, dan kacang merah dan kacang hijau. Oke, itu banyak sekali Iya, variannya alhamdulillah. ya. Oke, jadi kalau misalkan sejauh ini kan Bapak sudah sudah bergabung lah dengan Apuy gitu ya. Pasti Iya. di situ mendapatkan mendapatkan teman-teman gitu ya. Iya. Ada nggak sih Pak yang kayak kalian di situ sama-sama menguatkan gitu? Itu gimana tuh? Maksudnya di dalam sebuah komunitas, apakah itu mempengaruhi kita juga, usaha-usaha kita juga? Oh, itu sangat mempengaruhi dengan adanya organisasi Apuy. Kita kan ada tergabung dengan dari pelaku-pelaku usaha. Ya. Mereka pelaku usaha yang sangat sangat komit untuk sukses. Jadi kita saling mensupport di situ agar kita saling bertahan dan maju. Jadi di situ di Apuy itu kita sering berkomunikasi dan sharing apa kendala hambatannya. Kita selalu mencari solusinya. Apalagi sekarang diketahui oleh Pak Denny yang dulunya mantan karyawan BI yang resign. Beliau sangat komit, sangat suka tantangan, gak pernah kenal menyerah. Jadi di saat anggota-anggota lain sedang down, gak ada respon, tapi beliau tetap selalu mencari solusinya, mengajak kita untuk ayo kita kumpul, ayo kita diskusi. Oke, itu sangat berpengaruh sih ya. Iya, sangat. Usaha-usaha seperti itu ya, teman-teman yang terus mendukung itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan sekarang Bapak juga bilang kalau misalkan Bapak juga ada, kalau misalkan Dika boleh tahu nih ya, IB itu kan suatu usaha roti gitu ya. Iya. Itu kan bukan di bawah naungan sih, maksudnya kayak support dari Bank Indonesia, Iya. kayak Bapak Spill itu gimana tuh Pak? Iya, memang dari Bank Indonesia sangat membantu dan mensupport kita agar kita tetap menjadi pengusaha yang profesional. Di samping itu, mereka juga membantu berupa sarana yang kita butuhkan. Mereka melihat usaha kita apakah berkembang, nggak serta merta mereka misalnya kita butuh ini, kita ajukan ke pihak BI misalnya. Mereka melihat, memantau, mengkoreksi apakah benar sesuai nggak jika dibantu nih, maju nggak usahanya. Oke. Nggak langsung dibantu. Dilihat dari kitanya, bagaimana kita spirit kita, mau nggak kita memang menjalankan usaha kita sendiri. Oke, itu semacam seleksi gitu Pak? Seleksi? Ada. Oh. Ada syarat-syarat untuk menjadi binaan Bank Indonesia. Oke. Sekarang alhamdulillah kami kasih banyak kepada Pak Rimas, Pak Zul Fahmi, Mbak Bu Khalida yang telah, dan teman-teman lain di BI yang selama ini, Pak Diki yang telah pindah mungkin di Jawa sana, yang selalu nggak bosan-bosannya mensupport kami, memantau kami, mengajak kami berdiskusi di mana kendalanya. Oke, berarti itu support dari Ya, Bank luar biasa. Indonesia sangat luar Luar biasa biasa. ya. Untuk seleksi itu sendiri itu ada sulit Pak, misalnya mungkin itu kan terkumpul lah beberapa UMKM gitu, UMKM seluruh Kota Lok Semawe mungkin itu untuk mendapatkan peluang bisa berada di bawah UMKM-nya Bank Indonesia itu sulit nggak Pak? Sebenarnya nggak sulit jika kita mau. Pertama kan usaha itu pertama harus ada izin, NIB-nya, ada halalnya, halal wayang, halal MPU, dan seperti lingkungan, dan untuk lingkungannya kita daftarkan agar usaha kita memang mendapat izin dan legal. Jadi orang pun ingin konsumsi sudah yakin dengan produk kita, punya label halal, dari halal MPU, halal wayang. Jadi di samping itu kita pun selaku pengusaha ini menjaga kesuciannya. Seperti kita mensucikan telur. Terus kan banyak orang nggak open, padahal itu kan najis yang kita konsumsi, kita pegang-pegang, akhirnya belepotan di mana-mana, kita konsumsi. Jadi
kami sangat menjaga hal seperti itu. Eh, di samping kami jual produk ini dan kami konsumsi sendiri. Iya, iya. Jadi ada produk memang mereka jual aja untuk sendiri nggak dikonsumsi. Oke, Ah, benar-benar. ah. Kalau misalkan ngomongin itu Dika jadi ingat ayah Dika juga sih, karena Dika juga mempunyai home industry di rumah gitu ya. Iya. Kue akar kelapa kalau mungkin Iya, Bapak iya, tahu, biji mangga gitu ya. Iya. Itu juga dulu di saat mulai itu orang tua Dika juga kayak ada kerugiannya, mungkin membeli satu sak tepung yang ujung-ujungnya nggak jadi, malah Iya. jadi keras Iya, gitu ya. benar. Tapi alhamdulillah dari orang menyarankan ngapain kita pakai gula. Kalau gula itu kan mahal, mending apa sih namanya? Sari manis Sari ya manis. dulu ya. Mending itu aja. Tapi almarhumah Ibu Dika tuh pernah bilang kayak kue ini bukan untuk dijual aja, tapi untuk dimakan sama anak-anak juga. Jadi Dika juga bisa melihat sangat luar biasa sih usaha bakery, home industry yang memulai dari awal gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin terkait dengan generasi muda sekarang yang mereka sebenarnya punya kemauan nih Pak, mereka mau gitu ya. Kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan agar usaha itu bisa terus konsisten gitu ya, bukan hanya mulai di awal aja, itu bagaimana Pak? Iya. Yang pertama kan usaha apa yang mau kita geluti itu harus tahu, kita harus ngerti tentang usaha itu. Kalau enggak kita akan bangkrut karena kita sih nggak tahu apa itu yang kita usahakan. Yang kedua manajemennya, kita harus tahu. Yang seterusnya modalnya otomatis pasti, memang walaupun nggak besar, lama-lama akan besar sendiri. Yang seterusnya komitmen kita harus tahan banting, harus istiqomah. Iya. Yakinlah Allah akan bantu. Nah di samping itu kita harus gemar bersedekah. Gitu. Itu. Jadi kami itu sekarang ada berupa tabungan atau celengan. Setiap ada kendaraan yang pulang di lapangan, kami selalu celengkan untuk anak yatim. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah mengasuh anak yatim sejumlah lebih kurang 10 orang. Dan membantu ibu-ibu janda dengan semampu kami lakukan. Jadi komitmen kami sedekah itu memang luar biasa. Terus sedekah walaupun, dan pernah pengalaman di minggu lalu saya sendiri merasakannya di saat setelah pasca banjir ini ekonomi di masyarakat agak menurun. Jadi daya beli berkurang sehingga roti banyak BS atau beling yang apa? tidak bisa terjual lagi gitu ya. BS Banyak belennya. Jadi ada sedikit tabungan di rekening saya. Yang biasanya di tengah bulan kami santuni anak yatim, kita kirimkan anak yatim. Ini belum kami lakukan karena masih di awal bulan. Saya berpikir, cobalah nih kita lakukan di awal bulan. Alhamdulillah setelah saya lakukan itu 2 hari kemudian langsung ada orderan sekitar 18.000 piece. Wow, alhamdulillah, itu luar biasa. Memang sedekah sesuatu luar yang biasa. Sangat luar biasa ya. Iya. Itu kayak sesuatu hal yang mungkin kalau kita kira itu sesuatu hal yang simple. Kenapa sih ini menurun tapi itulah kuncinya gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari tahun ke tahun ya, ada perubahan nggak Pak selama pembuatan roti tersebut, apalagi di bulan suci Ramadan itu ada perubahan nggak? Perubahan maksudnya di penjualannya? Di penjualan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan memang ada perubahan. Pertama banyak kedai-kedai atau outlet nggak buka di pagi hari atau sore, buka hanya sebentar mereka buka kan. Jadi kita pun harus siasati saat hari ini kita buat roti, besok kita antar. Nanti otomatis besok libur. 1 hari kerja, 1 hari libur. Jadi ini baru kita mulai membuat roti lagi di hari puasa kedua seiring dengan adanya orderan. Oh, hari ini lah. Ada orderan dari beberapa MBG, ada dari 9 MBG atau 10 MBG yang kami tolak juga. Kami nggak tercover. Ada 35.000 piece orderan yang telah kami terima sampai hari ini. Dan ada beberapa MBG kami tolak. Takut kami nggak tercover. Karena bulan puasa juga Pak ya, gitu ya. Sejauh ini kalau misalkan roti IB sendiri itu udah menerapkan sistem pre-order nggak Pak? Terutama untuk selama bulan suci Ramadan untuk menghindari penumpukan produksi gitu?
Iya, kita menerima orderan juga. Karena kan kita punya juga apa di sosmed seperti di TikTok Iya. kan, di juga di IG. Kita juga buka orderan. Jika ada order kita antar. Oke, Iya. itu sistem live gitu Pak di TikTok kan sekarang udah banyak orang live itu karyawan karyawan Bapak udah mencoba atau gimana? Ada yang live mereka, tapi kan Oke. di sama kadang-kadang saya nggak izinin, saya sedang Oke. kerja live. Dan saya sendiri kan ada sekali berapa menit gitu. Saya kan agak sedikit malu karena kan anak saya udah besar-besar. Iya. Nggak mungkin live ya kan dengan ngomong kita lah di sosmed itu. Iya, betul. Jadi saya menghindari, cuma saya posting aja. Oke, Iya. itu lebih apa ya? Kayaknya lebih buat kita nyaman gitu ya. Iya, Ada iya benar. sebagian orang kayak ya udah nge-live gitu sambilan buat roti, tapi berarti itu Bapak kayak ini privacy juga kayaknya daripada kamu lalai gitu lebih baik nggak usah. Iya, iya benar. Oke. Kalau misalkan paket khusus Pak, misalnya untuk hampers Lebaran gitu itu gimana? Ada atau gimana? Itu belum mengarah ke sana ya. Ya. Cuma untuk orderan ada, kita menerima orderan, misalnya berapa piece kita siap antar. Dan juga ada teman-teman kita di RI pernah order gak, saya antar. Dan kita nggak ambil ongkirnya, harganya nggak termasuk, udah termasuk di situ semua, Iya. free ongkir. Free ongkir ya. Iya. Kalau misalkan transportasi dari IB-nya gimana Pak? Dari Bapaknya? Alhamdulillah kita dari satu unit transportasinya sudah ada sekarang 4 unit kendaraan untuk mendukung ekspansi roti kita di daerah-daerah yang lain. Oke, ini kalau misalkan mendekati bulan seperti bulan Ramadan, mendekati Lebaran itu kan harga barang mungkin naik Iya, gitu ya. iya. Itu bagaimana disiasati itu Pak? Walaupun ada sedikit kenaikan di beberapa jenis bahan bakunya, kita tetap komit dengan harga yang lama. Oke. Walaupun sedikit berkurang keuntungan kita, itu kita nikmati. Yang Oke. penting berjalan. Kita bisa bayar, ada beberapa iuran di mana-mana gitu ya. Kita kan namanya usaha, tetap butuh orang lain untuk mendukung kita. Oke, sebelum kita break sebentar lagi, Dika penasaran juga nih, seberapa pengaruh sih Pak media sosial untuk mendongkrak penjualan Bapak di roti IB ini? Oh, sangat berpengaruh dengan media, di samping dengan mengekspos video-video kita, mereka masyarakat luas misalnya di seluruh Indonesia bisa tahu rotinya IB, oh ini roti IB, roti apa ya, hingga mereka ingin tahu, ingin cicipi rasanya. Dan saya berterima kasih sekali kepada RRI ya, Iya. yang telah beberapa kali menyiarkan. Pertama dulu 2002 masih Pak Jafar dulu, ada kawan tadi siapa Pak? Pak Ridwan Jul. Ridwan Jul Ya. telah menyiarkan video wawancara saya di tahun 2002 langsung di RRI. Ya, berapa menit tuh ya? Program apa itu ya? Potensi daerah ya, daerah potensi ya. daerah. Itu Dika belum ada sih, belum di sini. Itu ke rumah atau gimana Pak? Langsung ke pabriknya. Oke ya. Itu pabrik yang potensi sangat daerah. sederhana, sampai sekarang sudah luas, sudah Alhamdulillah. walaupun belum sempurna ya. Nah, jadi sangat membantu dengan adanya media seperti RRI, ada media yang lain kan. Jadi akses kita untuk mempromosikan barang ke luar daerah itu nggak terbatas Iya, dengan adanya iya. media. Itu juga sangat terbantu ya. Jadi kalau Iya. misalkan ditanya peran media sosial itu sangat luar biasa. Dari yang orang nggak tahu, akhirnya sekarang sudah tahu ya Iya. produk-produknya. Baik, kita istirahat sejenak Bapak ya. Kita berpuasa juga hari ini Ya. teman Pro 2 ya. Kita jeda dulu walaupun kita nggak bisa minum. Terus pantengin di RRI Prodolog Semawe teman terbaik kamu. Dika akan balik lagi bersama Bapak Maimun ya. Di program Berkah Ramadan, Ramadan Jadi Cuan yang merupakan owner Roti IB atau pembina Apoy Katalog Semawe. Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe teman terbaik kamu teman Pro 2 di santai siang di Berkah Ramadan. Ramadan Jadi Cuan ya bersama owner Roti IB
Dan juga di siang ini dengan cuaca yang sangat cerah, selalu berhati-hati teman Pro 2 dan kita masih lanjut bersama Bapak Maimun ya. Baik, jadi Pak sejauh ini gitu ya, kemarin kita juga berdampak apakah usaha Bapak berdampak waktu di musim kemarin, kan kita baru aja bencana banjir gitu Pak ya. Itu apakah berdampak atau ada kerugian material mungkin? Jadi kan saat banjir kemarin kita berdampak juga, kita masuk kebanjiran juga di pabrik kami. Ada beberapa alat yang rusak, masuk alat-alat apa seperti mixernya, Iya. gensetnya juga rusak. Jadi berdampak juga di outlet kami banyak yang kena banjir seperti di Panton, di Matang, Takengon juga ada beberapa kena, di Aceh Utara ada yang kena, sehingga bisa dikatakan disimpulkan kami dapat kerugian ada 30 juta lebih kurang kemarin. Lumayan, itu sangat bukan angka lumayan, itu sangat luar biasa Pak Iya, ya. Tapi kalau misalkan dari UMKM-nya sendiri itu ada mungkin bantuan dari BI mungkin atau dinas-dinas terkait Iya. lainnya? Ya, dari Dinas Dispindakop ada juga telah mendata apa barang-barang kami yang rusak. Mungkin emang nggak tahu kelanjutannya, mudah-mudahan ada. Iya. Ada 12 UMKM yang didata, termasuk kita sebagai ketua kelompoknya. Jadi dan BI juga telah mendata apa saja kerusakan, dan mungkin ada tindak lanjut yang sudah dipersiapkan oleh BI. Mudah-mudahan terkabul gitu ya. Iya, berarti ada beberapa kerugian kayak mixer gitu ya. Iya. Terus juga genset Iya. itu untuk minimalisir terjadinya mati lampu yang secara Iya, tiba-tiba. iya, memang Itu kemarin luar mati lampu. biasa. Iya, itu juga ikut pasti berpengaruh juga dengan usaha-usaha kita Pak ya. Waktu mati-mati lampu itu gitu. Oke. Kalau misalkan dari karyawan yang Bapak bilang itu karyawannya udah 30-an lebih. Iya, Alhamdulillah gitu Iya. ya. Itu dari orang terdekat, saudara atau gimana itu Pak? Yang terutama sekali kan saudara, lingkungan kita tinggal otomatis kan saudara. Iya. Dan selanjutnya ada beberapa desa yang kita rekrut di Belambu Panjo, Jelekat, Payapuntet, dan dari Kota Lok Sumawe. Oke. Jadi umumnya banyak dari anak-anak muda dan ibu-ibu janda yang kerja di tempat kita. Ada yang lulusan dari pesantren Daya Salafiyah, ada dari universitas, ada yang tamatan SMA yang bekerja di tempat kita. Dan lebih kurang ada sejumlah 40 orang yang sekarang. Secara tidak langsung alhamdulillah itu membantu anak-anak yang mungkin sekedar untuk dapat jajan gitu ya, ibu-ibu janda yang mungkin itu untuk usaha dia juga gitu. Jadi kalau misalkan sejauh ini berarti alhamdulillah Pak semuanya sudah berangsur membaik ya dari daerah-daerah yang banjir gitu, atau ada pengurangan dari roti-roti untuk dibawa ke sana selain di backup sama MBG gitu ya. Itu gimana tuh Pak untuk yang seputaran Panton, Takengon mungkin itu ngaruh, Matang juga itu gimana? Ya. Memang ada kedai-kedai atau outlet yang telah buka kembali dan telah kita pasok kembali, walaupun mereka mengatakan nggak bisa ganti roti yang telah dibawa banjir. Kita maklumi bahwa ini bencana, jadi sama-sama kita mengerti. Ya, menerima dengan lapang dada ya. Ya, alhamdulillah sudah mulai agak hampir bisa dikatakan 90% sudah mulai kembali pulih. Ya. Dan kita sudah normal masuk roti kembali. Oke gitu ya. Kalau misalkan orderan yang paling membludak itu masa-masanya kapan Pak? Yang paling luar biasa? Yang paling luar biasa bisa dikatakan bulan ini. Puasa ini bulan pertama bisa 35.000 piece dalam beberapa hari ini. Itu pun sudah ada beberapa MBG kami tolak. Nah, kalau nggak kami tolak mungkin ada sekitar 40.000 lebih. Nah, kami khawatir nggak sanggup memproduksi sejumlah itu dalam berapa 2 hari ini. Takut nanti kecewa dengan MBG-nya.
Kalau misalkan Lebaran itu libur kah atau gimana Pak? Sebelum Lebaran kita udah libur. Oke. Mungkin biasanya kita aktif kembali di 5 Lebaran. Oke, mengingat karyawan-karyawan Ah, juga ah. liburan. Bapak kan ownernya gitu ya. Iya. Seberapa pengaruh sih Pak kritikan dari karyawan mungkin, terus juga mungkin ketemu di hari libur bersama-sama family gathering misalnya itu ngaruh nggak Pak? Pengaruh. Jadi kan di mana hubungan emosional kita baik dengan bisa dikatakan karyawan, tapi saya menganggap mereka bukan karyawan, Iya. tapi keluarga kami. Iya, Karena banyak yang bekerja di situ mantan murid kami Mm-mm. yang bekerja di pabrik kami. Jadi kami terjalin akrab dengan mereka. Kami menerima misalnya ada kendala keluhan kita terima yang bisa kami perbaiki segera, kita perbaiki segera. Di sampingnya kita setiap tahunnya ada mengadakan family gathering. Iya. Sebelum banjir kita udah berapa kali, 2 tahun yang lalu, 2 tahun berturut-turut kita ke Takengon, nginap di Danau Tawar, Mepar lah kita di sana. Iya. Dengan bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan dengan karyawan kami. Jadi berhubung di kemarin banjir, kita nggak bisa keluar daerah, kami mengadakan family gatheringnya di Jomblang. Ya, gitulah. Agar kita bisa terjalin kembali ya mungkin ini ada kita marahin di pabrik, kita bisa mencair kembali hubungan dengan karyawan kami. Oke, itu sangat berpengaruh Ya. juga hati mereka, hati kita juga ya. Toh Ya. mereka bekerja juga bekerja untuk ya mendapatkan cuan bisa Ya. dibilang. Tapi di balik itu semua ada usaha kita yang mereka dongkrak terus Ya. dengan usaha dan keringat mereka dan itu sangat perlu. Ya, perlu. Menurut Bapak Maimun ya. Oke. Kalau misalkan sekarang ada nggak sih Pak saran-saran untuk anak-anak muda gitu ya, generasi muda yang mau memulai usaha, apalagi di bulan suci Ramadan ini gitu ya, agar mereka itu juga kalau misalkan biasanya kan pada bulan suci Ramadan ini banyak muncul usaha-usaha dadakan anak muda, misalnya kayak tiba-tiba buat risol, Ya. tiba-tiba nanti bakwan kayak gitu, tiba-tiba es apa gitu. Itu ada nggak sih Pak kayak ya udah berarti bukan hanya stuck di bulan suci Ramadan aja tapi di hari-hari biasanya. Memang kan untuk jiwa bisnis itu kita harus berani. Berani itu bukan berarti berani nggak ada perhitungan, kita harus Iya. perhitungan juga. Jadi kan dengan berbisnis ini hidup kita lebih sejahtera. Seperti kata ada slogan, mau hidup pas-pasan ya kerja, Iya. mau hidup ya sejahtera ya usaha. Usaha. Nah gitu. Jadi kan dari situlah kita termotivasi. Rupanya dengan kita berbisnis, kita bisa men-setting penghasilan kita per harinya. Jadi kalau kita kerja kan kita nggak bisa nggak setting, karena ditentukan berapa basic salary kita per bulannya. Iya. Ya, tapi dengan berusaha ini kita bisa bulan ini kita mau lebih, kita harus kerja lebih ekstra dan punya apakah strategi-strategi yang lain untuk bisa membuat usaha kita lebih maju gitu dan mendapat tujuan yang kita inginkan. Oke, seperti itu ya. Iya. Jadi usaha, doa itu juga harus satu paket, harus sejalan gitu ya. Iya. Jadi poin yang kita tangkap di sini adalah teman Pro 2 jangan pernah jangan pernah malu untuk memulai, jangan pernah ragu untuk memulai juga karena nanti di persimpangan juga mungkin di tengah perjalanan, di awal perjalanan kita juga bakal jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi nanti mungkin siapa tahu setelah jatuh itulah akan ada kebahagiaan Iya, gitu benar. ya. Jadi untuk generasi-generasi muda juga yang memang mereka sudah punya usaha gitu ya, semoga konsisten dan juga bisa memulai semuanya, memulai dari awal pelan-pelan namun pasti. Iya. Kan ada tuh namanya gak apa-apa pelan-pelan tapi pasti gitu. Terima kasih Bapak Maimun Saleh yang merupakan owner Roti IB ya, semoga Bapak juga usahanya lancar gitu ya. Karyawan-karyawannya juga semakin bertambah, sehat juga. Amin. Dan yang paling kita ingat adalah dari pesan Bapak Maimun adalah sedekah. Sedekah ya. Ya, sedekah. Jadi itu yang jangan pernah kita lupa apalagi di bulan suci Ramadan ini.
Terima kasih Bapak, dan semoga kita bisa ketemu dan kami bakal main-main nih ke pabriknya ya. Nanti karena Syafwan udah tahu tempatnya, nantilah kami berkunjung ya, kita lihat. Dan sayangnya kita nggak bisa mencicipinya hari ini karena kita lagi berpuasa gitu. Insya Allah nanti ada di kemudian hari. Terima kasih Bapak. Dan itu dia teman Pro 2, dialog kita bersama Bapak Maimun Saleh yang merupakan owner Roti IB dan juga pembina APUI Kota Luk Semawe ya. Seperti biasanya, kamu bisa terus mendengarkan dan juga menonton di RRI Digital di program Berkah Ramadan. Ramadan Jadi Cuan setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang tentunya. Kita lanjutkan ke program berikutnya bersama kami di RRI Pro 2 Luk Semawe, teman terbaik kamu. Kamu baru aja dengerin Berkah Ramadan, Ramadan Jadi Cuan. Kerjasama RRI dengan Asosiasi Pelaku UMKM dan IKM APUI Kota Luk Semawe.